Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu hasuna amalu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Ikhwani fillah rahimakumullah, sahabat semua yang dirahmati Allah. Berbahagia kita karena pagi ini Allah masih memberikan rizkinya kepada kita, dan di antara rizki yang paling besar yang harus terus kita syukuri adalah rizki sehat dan luang waktu kita. Mudah-mudahan sehatnya kita senantiasa digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan sehatnya kita mengantarkan kepada amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga waktu luang kita, semoga semuanya senantiasa bisa kita isi dengan terus mengabdikan diri sepenuhnya hanya kepada Allah, dengan harapan semua pengabdian kita sekecil apapun diterima menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwani fillah rahimakumullah, selepas kita sama-sama bersyukur kepada Allah, selanjutnya marilah kita sama-sama pagi ini muhasabah, tadabbur terkait dengan bagaimana sesungguhnya Allah ini yang lebih menyayangi kita dibandingkan dengan makhluk terbaik yang di kakinya ada surga pun, Allah tetap yang lebih sayang kepada kita semua. Karena pada hakikatnya ibu, orang tua kita yang menyayangi kita pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas bentuk kasih sayangnya kepada kita semua. Hadirin ikhwani fillah, manusia memang memiliki sifat dasar berkeluh kesah. Berkeluh kesahnya ini didasarkan karena sifat dasar manusia diciptakan demikian. Innal insana khuliqa halu'a, kata Allah. Sesungguhnya manusia itu diciptakan keluh kesah. Bahkan lebih dari itu pelit. Kapan keluh kesahnya? Idza massahu syarru jazua. Jika ditimpa keburukan, maka mereka akan pelit. Mohon maaf, akan berkeluh kesah. Wa idza massaul khairu manua, dan jika diberikan kebaikan, mereka pelit. Begitulah dasarnya. Bahkan pelit di sini bukan hanya berkaitan dengan uang. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelit di sini ini berkenaan dengan semua apa yang diberikan Allah tapi tidak kita manfaatkan, kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah, itu pun sama pelit kita. Misalnya kita diberikan kesehatan, mata sehat tapi tidak dipakai membaca, itu pun sama merupakan salah satu bentuk pelit kita. Diberikan sehat, waktu luang, tapi kita tidak sholat malam, itu pun bentuk pelit kita. Jadi tidak hanya berkenaan dengan uang atau materi. Nah, hadirin watul iman, sifat dasar ini tentunya dibarengi dengan solusi dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak mengeluh, berputus asa. Di antaranya Allah sampaikan di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21, 22. Allah sampaikan illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Mereka yang sholat ini tidak akan mengeluh. Orang-orang yang sholat ini tidak akan pelit. Jika kemudian kita coba perhatikan, kenapa sholat menjadi salah satu bagian dari sekian banyak penyebab kita jadi tidak mengeluh dan kita jadi tidak pelit. Artinya kita menjadi dermawan, kita menjadi orang-orang yang bahagia. Salah satunya karena sholat itu muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbir. Dan takbir ini kalimatnya Allahu Akbar. Jika kita hayati, Allahu Akbar ini Allah Maha Besar. Artinya Allah berkehendak dan Allah Maha Kuasa atas apa yang kita tidak bisa. Allah berkehendak dan Allah Maha Kuasa atas apa yang orang-orang tidak bisa membantu kita. Sejatinya jika kita sadar benar dengan kalimat Allahu Akbar ini, meyakinkan benar bahwa hanya Allah lah Allahus Samad. Allah lah satu-satunya tempat bergantung yang paling baik.
Makanya kita diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW agar setiap keluar rumah, kita pergi bekerja, kita bekerja atau pergi kemanapun kita melakukan aktivitas, kalimat pertama yang kita ucapkan Bismillah, niatnya harus karena Allah. Kemudian setelah itu tawakaltu, kita bertawakal kepada Allah, karena setelah niat karena Allah, kita sisanya menggantungkan diri kepada Allah. Ikhtiar kita karena Allah, kita maksimalkan ikhtiarnya, mencontoh Rasulullah, maka ujungnya kita menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pungkas kalimat tersebut dengan la haula wala quwata illa billah, menunjukkan bahwa kita tidak punya kekuatan, tidak punya daya apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wa iman, begitu Allah. Jadi kita bisa berbicara lancar itu pun karena Allah mudahkan. Makanya ada doa juga, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu salah satu bagian dari Allah sebagai benar-benar sumber dari ketenangan. Rabbi shrah li, ya Allah, padaku, artinya yang melapangkan dada Allah. Begitu dalam Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Kemudian wa yassir li amri, Allah lah yang memudahkan setiap urusan kita. Fa inna ma'al wahlul 'uqdatam min lisani, melepaskan ikatan-ikatan kesulitan dalam berbicara kita, dalam lisan-lisan kita, sehingga kita mudah berbicara. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahkan kita memahami sesuatu pun, memahami orang berbicara, memahami maksud seseorang pun, itu karena Allah mudahkan. Oleh karenanya hadirin wa iman, minimal sebagai materi kita pada pagi ini, bahwa Allah lah segala sesuatunya. Nanti kita akan bandingkan dengan kasih sayang seorang ibu yang sangat luar biasa, tapi tetap ada batasnya. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Berbeda dengan Allah yang sangat luar biasa sekali. Makanya pesan dari Allah saat Allah mengungkapkan tugas kita di dunia ini untuk beribadah, kemudian di dalam ibadah kita ini pasti akan diuji. Begitu Allah sampaikan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, hidup kita hanya untuk ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kita jin, itu manusia jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Saat beribadah ini tidak mungkin tanpa ada halangan, maka kita akan diuji sebelum meninggal dunia. Allah sampaikan dalam ayat lain, misalnya dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia akan mati, tapi sebelum mati kata Allah, nabluukum bisyarri wal khair, akan kami uji dulu dengan baik dan buruk, baru setelah itu meninggal. Artinya, ikhwani fillah rahimakumullah, sahabat semua yang dirahmati Allah, kita hidup ini beribadah, namun tentunya dalam beribadah kita perlu kesabaran, karena kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua ujian tadi. Sedetik kemudian bukan milik kita, tapi sedetik kemudian adalah milik Allah. Maka nanti itu adalah ujian bagi kita. Apa yang kita dapatkan baik, apa yang kita dapatkan buruk, itu qadar Allah, sudah Allah takdirkan. Kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai panduan. Ajab li amril mu'min, sangat menakjubkan urusan orang itu. Inna amrohu kullahu lillah, sesungguhnya setiap urusannya semuanya adalah baik. Khair, inna amrohu kullahu khair, sesungguhnya semua urusannya baik. Idza asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, jika diberikan kebaikan dia akan bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu, dan jika diberikan keburukan dia bersabar dan itu pun baik baginya. Apa coba yang tidak membuat kita bahagia dan yakin pada Allah? Bergantung kepada Allah. Setiap menimpa pada kita sebenarnya hadis Allah dan Rasul, maka kebaikanlah bagi kita. Baik diberikan keburukan bersyukur, baik diberikan keburukan bersabar. Diberikan kebaikan bersyukur, itu kebaikan bagi kita. Diberikan keburukan kita bersabar, itu pun kebaikan bagi kita. Dan seumur hidup kita ujian hanya ada dua. Kalau tidak baik, ya buruk. Menghadapinya hanya ada dua. Tidak, ya syukur. Oleh karenanya sangat ringan sebenarnya hidup ini jika kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Maka saat saat kita mendapatkan apa yang kita hadapi, baik atau buruk, di dalam ayat lain, dan ini sangat populer bagi kita, surat Az-Zariyat ayat 50, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin." Jadi kita disuruh lari kepada Allah. Jadi kalau punya masalah, baik, kembalilah kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Kemudian jika mendapatkan buruk, fafirru ilallah. Kembalilah juga kepada Allah. Bersabarlah. Nah, hadirin wa iman, inilah landasan-landasan agar kita semakin yakin bahwa yang paling mengasihi kita sesungguhnya. Ayo kita cek orang tua kita. Orang tua kita sangat luar biasa untuk kita. Berusaha agar anak-anaknya hidup bahagia dunia dan akhirat. Secara khusus berkesinambungan. Ibu adalah surga bagi anak-anaknya. Dan bapak adalah surga bagi ibunya. Artinya bagi istri, suami, surga bagi istrinya. Dan istri sebagai ibu, surganya untuk anak-anaknya. Ini terus berkesinambungan. Maka wajar jika kita kemudian punya prinsip sehidup sesurga. Silahkan kita rasakan bersama bagaimana kasih sayang orang tua. Anak menangis, menginginkan sesuatu. Diberikan dalam sebuah riwayat saat kumpul waktu itu rombongan tawanan perang. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayinya. Tatkala dia berhasil menemukan bayi tersebut, kemudian ibu itu memeluk dengan erat. Sangat erat memeluknya. Mengasihinya, mencintainya, memeluknya dengan erat. Bahkan selanjutnya menyusuinya. Kemudian Nabi melihat hal itu bertanya kepada para sahabat, apakah menurut kalian ibu ini tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Maka para sahabat waktu itu menjawab, tidak mungkin, tidak mungkin demi Allah. Sementara dia sanggup untuk mencegah bayinya terlempar ke dalamnya. Begitulah ibu, rela berkorban untuk anaknya. Kadangkala belum makan, dia bilang sudah makan. Tidak punya uang pun, dia bilang punya uang. Kadangkala dia sakit, tetap bilang sehat, supaya tetap anaknya tidak memikirkannya. Tetap anaknya berbahagia mendengar kabar ibunya sehat. Begitulah ibu. Sangat luar biasa. Wajar jika kemudian ibu 3 kali lipat dari bapak. Karena mengandung, kemudian melahirkan, dan menyusui. Dan ini tidak bisa diwakili oleh bapak. Walaupun setiap tetesan keringat ibu untuk mengandung anaknya, melahirkan, bahkan menyusui, itu pun dari jerih payah keringat bapaknya atau suaminya. Nah, ini yang kemudian kita pahami bersama, ibu sangat luar biasa, makanya ibu dalam bahasa Arab, sahabat semua, itu dinamakan al-um. Al-um itu adalah al-marji', tempat kembali. Jadi kalau punya masalah, kita kembali kepada ibu. Kalau kita sedang gundah gulana, kembali kepada ibu. Begitulah. Kemudian ibu akan menenangkan. Makanya salah satu tugas dari istri, nah itu tugasnya adalah menenangkan, kemudian menumbuhkan rasa cinta, dan juga memberikan rahmat, kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya. Karena memang ibu dibangunnya seperti itu. Disimpan oleh Allah di dalam perutnya ada rahim. Rahim, ya, rahim ini satu akar kata dengan kasih sayang, ar-rahim. Nah, ini juga menunjukkan bahwa sangat luar biasa kasih sayang ibu. Dan laki-laki sehebat apapun tidak dititipkan rahim. Bukan berarti laki-laki tidak berkasih sayang. Namun kesempatan untuk berkasih sayangnya ibu itu sangat leluasa. Dan ibulah marji, tempat kembali bagi anak-anaknya. Makanya disebut dengan Makanya saat terjadi seperti tadi hadirin wajuliban, kata para sahabat, demi Allah tidak mungkin ibu itu melemparkan bayinya yang dicintainya ke dalam api yang berkobar. Pasti kalau ada kesempatan celaka pun, dia akan hindarkan dari kecelakaan tersebut. Apa kemudian kata Nabi? Allahu arhamu bi ibadih. Allah
lebih menyayangi hambanya min hadhihi biwalidiha, daripada seorang ibu ini kepada anaknya. Masya Allah. Hadirin wa terima. Jadi ibu tidak mungkin mencelakakan anaknya. Mau celaka saja diselamatkan. Apapun kemudian dilakukan, anaknya bahagia. Dan kasih sayang kita rasakan. Sampai kita tubuh dewasa seperti ini. Sampai kita sekarang seperti ini. Di antaranya karena doa dan kasih sayang orang tua. Biasa. Contoh Nabi tadi bertanya kepada para sahabat, ini sudah sangat nonjok sekali kepada para sahabat. Bahwa kata Nabi, secinta sekasih sayangnya ibu seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan arhamu Allah lillahi atau arhamu bi ibadi. Allahu arhamu bi ibadi. Allah mengasihi hambanya min hadhihi biwalidiha, daripada ibu ini kepadanya. Tentunya ini menjadi penyemangat bagi kita hadirin musliman. Penyemangat dasar dari ayat-ayat yang tadi saya sampaikan, bahwa ternyata wajar kiranya jika Allah kemudian mengatakan, jika punya masalah kita larinya kepada Allah. Jika kemudian kita juga sedang gundah gulana, larinya kepada Allah. Kemudian kita banyak dosa, larinya kepada Allah. Inilah makna dari Allah Samad. Allah lah bergantung segala sesuatu. Mudah-mudahan kita termasuk yang konsisten atau istiqomah dalam menjaga hal ini. Ibu memang sangat menyayangi kita. Bukan berarti nanti saat Nabi kan Allah lebih menyayangi ibu, kita jadi tidak menyayangi ibu. Tetapi menyayangi ibu kita karena Allah. Menyayangi suami kita karena Allah. Menyayangi anak kita karena Allah. Sehingga jikapun Allah kemudian jemput orang-orang yang terkasih kita, tersayang kita, Allah tetap akan menyayangi kita. Mari kita kasih contoh hadirin wa iman. Orang tua itu, ibu, khusus kasih sayangnya tak terkira. Namun kadang selalu terucap saat selalu diminta oleh anaknya, minta jajan, ibunya ngobrol, kamu mah jajan wae. Nah, bagaimana dengan Allah hadirin waliban? Saat kita meminta kepada Allah, apakah kemudian Allah melarang kita untuk meminta? Tidak tentunya. Nah, bagaimana dengan orang tua? Bagaimana ibu kita, bapak kita, kakak kita, saudara kita yang katanya mencintai kita, sayang sangat mengasihi kita, tapi saat terus-terusan kita minta, ada bosan juga. Berbeda dengan Allah. Tuh? Jadi Allah tidak bosan. Bahkan akan tidak senang saat seseorang tidak meminta kepada Allah. Coba lihat. Bagaimana benarnya sabda Nabi. Allahu arhamu bi ibadi. Allah lebih menyayangi hamba. Allah lebih menyayangi hambanya dibandingkan dengan kasih sayang seorang ibunya. Nah, ini menunjukkan ada seorang ibu yang ada marahnya saat terus diminta, kemudian mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakan. Allah itu terus memberi. Bahkan Allah sampaikan, siapa yang tidak berdoa termasuk orangnya, itu Allah sampaikan dalam surat Ghafir. Allah sampaikan wa qala ud'uni astajib lakum, surat Ghafir ayat 60. Dan berfirman Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada kalian kepadaku, aku akan mengijabah doa-doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Jika kalian tidak berdoa, sesungguhnya orang-orang yang tidak berdoa itu, orang-orang yang tidak beribadah itu adalah orang-orang yang sombong, kata Allah, dan mereka akan masuk neraka dalam keadaan yang sangat hina. Nah, hadirin wa iman, begitulah Allah biasa. Maka jika kita pernah berputus asa atas orang tua, jika kita pernah berputus asa atas saudara kita yang menyayangi kita, maka kita tidak boleh berputus asa atas Allah. Allah akan selalu mendengar. Allah itu akan selalu memberi apa yang kita inginkan. Allah itu akan selalu memperhatikan kita. Orang tua menyayangi kita, tetapi orang tua tidak bisa 24 jam menghadapi kita. Seorang ibu saja yang baru melahirkan bayinya tidak bisa 24 jam memperhatikan anaknya. Sedangkan Allah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak pernah ngantuk. Allah itu terus berdiri hamba-hambanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Berbeda dengan kita hadirin, ada batasnya. Orang tua menyayangi juga ada batasnya. Kadangkala orang tua itu kalau sudah dihianati anaknya, atau suami dihianati istrinya, istri dihianati suaminya, kadangkala mau ngasih mikir-mikir dulu. Tapi perhatikan Allah, hadirin yang muslimin. Hari ini kita sudah berdosa berapa kali? Kemarin kita berdosa. Kemarin lagi kita berdosa. Seminggu yang lalu entah berapa kali kita berdosa. Satu bulan ini entah berapa kali kita berdosa. Tapi perhatikan hadirin iman. Hari ini Allah masih memberikan rizki yang sangat banyak kepada kita. Rizki hidup, rizki sehat. Melihat masih sangat baik kita. Mendengar masih sangat sempurna. Berbicara juga masih sempurna. Hadirin iman. Walaupun ucapan-ucapan kita kadangkala banyak menyinggung orang lain, menghina orang lain, mencela orang lain. Mata ini banyak digunakan tidak baca Al-Qur'annya, banyak nonton TV-nya, banyak melihat maksiat. Telinga kita banyak digunakan dalam hal-hal yang tidak baik, mendengar yang buruk-buruk, tidak lebih peka mendengarkan Al-Qur'an, lebih peka mendengarkan musik misalnya atau hal-hal lain. Maka hadirin waktu lima, Allah tetap memberikan nikmatnya kepada kita. Telinga ini masih mendengar, penglihatan ini masih mendengar, lihat, kemudian mulut ini masih bisa berucap. Saya kira alasan apa lagi yang menutup kita atas keyakinan Allah lebih menyayangi kita. Kitanya saja yang kemudian banyak yang palsu cintanya kepada Allah. Kita mengatakan cinta kepada Allah, tapi kadangkala kita bohong. Karena kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala kita mau mengikuti Nabi sangat sulit sekali. Padahal judulnya kita mencintai Allah. Disuruh tahajud tidak. Kadangkala tahajudnya tidak seperti Nabi. Sudah bangun malam, masih ngoprek handphone dulu. Masih diam dulu. Padahal Nabi kemudian berdoa membaca 10 terakhir surat Ali Imran. Kemudian berwudu. Kemudian Nabi sholat. Dan di riwayat-riwayat disebutkan Nabi sholatnya sangat lama. Kapan kita? Semakin bertambah usia, semakin lama sholat kita. Kapan kita? Semakin lama kita hidup di dunia ini, semakin baik sholat kita. Nah ini yang kemudian kita harus perhatikan bersama, hadirin yang iman. Hal-hal ini saya sampaikan agar kita semakin yakin bahwa Allah ini benar-benar mengasihi kita. Saudara, orang tua, kadang-kala ada batasnya seperti itu. Tapi Allah selalu berada, selalu ada untuk kita semua. Apa yang kemudian kita lakukan dosa, Allah tidak kemudian berhenti memberikan nikmatnya kepada kita. Oleh karenanya, wajar jika salah satu ulama menyampaikan bahwa kenapa kita hari ini hidup, selain karena rezeki kita masih ada, juga karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita agar bertaubat dari dosa-dosa kita. Mudah-mudahan hadirin hadirat iman, kita terus mendapatkan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah kasih sayangnya Allah yang diberikan khusus untuk orang-orang yang beriman. Sedangkan Ar-Rahman itu adalah Allah Maha Pengasih. Allah akan mengasihi kepada siapa saja. Mudah-mudahan kita dikasih oleh Allah atas dasar ketaatan kita kepada Allah. Karena akan ada yang lain, jika kita diberikan kebaikan oleh Allah tapi kita maksiat, berarti fahuwa istidraj, itu adalah istidraj, sungkunan dari Allah. Kalau habiskan kebaikan-kebaikan kita di dunia ini, dan kelak di akhirat kita sudah tidak mendapatkan kebaikan apapun, langsung ditendang ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Nah hadirin wa iman, berikutnya tentunya saat kita menyadari kasih sayang Allah itu sangat luas, tidak kita pergunakan untuk leluasa melakukan dosa. Tetapi justru kasih sayang Allah ini kita manfaatkan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Bukan karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kemudian kita lantas bebas melakukan dosa apa saja, kemudian setelah itu kita merasa tenang, karena Allah Maha Penyayang, sehingga kita lupa inna adzabila syadid, kata Allah, sesungguhnya siksa Allah juga sangat pedih, siksa Allah juga sangat besar. Nah itu juga yang harus kita perhatikan. Maka hadirin hadirat iman, dalam hal ini kita perkuat. Jika orang tua, ibu, tidak bisa menjadi tempat kembali seutuhnya, artinya tidak bisa 24 jam selalu ada, maka Allah yang selalu ada. Kembalilah kepada Allah. Sebanyak apapun dosa kita, Allah sampaikan ya,
Di banyak ayat Allah sampaikan di banyak ayat tentang motivasi kepada kita agar kita terus tidak putus asa. Ayat yang paling populer itu surat Yusuf ayat 87. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Dan janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa atas rahmat Allah itu tidak lain oleh hanya orang-orang yang kafir. Kafir ini menutupi atas kebenaran Allah Maha Pemberi kasih sayang, pemberi rahmat. Nah, hadirin watul iman, banyak orang yang kemudian terpuruk karena tidak yakin dengan hal ini. Mari kita perhatikan. Ayat ini disimpan di dalam surat Yusuf karena memang berkisah tentang Nabi Yusuf. Dan ini pun berkisah tentang Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub memiliki anak, di antaranya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf sudah pada tahu semuanya bahwa memiliki saudara yang iri kepadanya. Yang iri kepada Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf paling baik, paling soleh. Ya, harusnya saudara-saudara yang mengikutinya, tetapi malah mencelakakannya. Ya, dibuang ke sumur. Nah, ikhwanifillah, dari situnya kemudian Nabi Yakub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah. Kemudian Nabi Yakub tetap yakin dan tidak pernah putus asa atas Nabi Yusuf. Jadi beliau tetap yakin Nabi Yusuf masih hidup. Nah, ini yang dibangun hadirin wa iman. Puluhan tahun tidak berjumpa dengan Nabi Yusuf. Di dalam tafsir disebutkan di antaranya 40 tahun tidak berjumpa dengan Nabi Yusuf. Dan lebih dari itu hadirin wa iman, sahabat semua yang dirahmati Allah, lebih dari itu. Allah menunjukkan kasih sayangnya. Bagi siapa? Nabi Yakub. Kenapa Allah berkasih sayang kepada Nabi Yakub? Karena Nabi Yakub benar-benar mencintai Allah. Apa buktinya? Salah satunya adalah sabar. Sabar itu bukan diam, tetapi berusaha terus mencari. Makanya kata Nabi Yakub, jangan pernah putus asa. Ayo cari terus Yusuf. Pasti ketahuan, pasti ketemu. Jangan putus asa. Karena yang putus asa itu hanyalah orang-orang yang kafir. Nah, hadirin ukhatul iman, ternyata Nabi Yakub terus berusaha. Dan di antara rukun sabar, dari 4 rukun sabar, di antaranya adalah menunggu pertolongan hanya dari Allah. Menunggu pertolongan hanya dari Allah. Artinya, Allah selalu punya skenario yang terbaik. Dan jika teman-teman, sahabat semua sudah membaca kisahnya Nabi Yusuf, disitulah bagaimana benar-benar Allah mencintai hambanya melebihi daripada kecintaan ibu. Ya, ternyata sangat luar biasa. 10 dari anaknya Nabi Yakub ini yang mencelakakan Nabi Yusuf. Dan Nabi Yakub tidak pernah melakukan keburukan kepada 10 anaknya ini. Tidak pernah balas dendam. Tidak pernah kemudian menghardik. Tetapi justru mendidik. Ini yang perlu kita perhatikan hadirin wa iman. Inilah kesabaran Nabi Yakub sehingga Allah berkenan memberikan kasih sayangnya. Dan benar-benar skenario yang sangat luar biasa. Allah lah tempat bergantung segalanya. Apa yang sulit tadinya bagi Nabi Yakub 40 tahun kemudian, selain bertemu dengan Yusuf, anak-anaknya yang 10, bahkan 11 dengan Bunyamin, menjadi soleh semuanya, menjadi sujud taat kepada Allah, kemudian meminta maaf kepada Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Ini bentuk kasih sayang Allah. Ternyata begitulah Allah menyayangi seseorang. Begitulah Allah kemudian mencintai seseorang. Begitulah Allah kemudian menyayangi seseorang. Allah selalu punya skenario yang terbaik. Allah lebih mencintai hambanya. Begitupun bagaimana kita melihat kasusnya Nabi Ibrahim dengan Ismail. Bagaimana Allah mencintai Ismail. Bagaimana Allah mencintai, menyayangi Ibrahim. Bagaimana Allah mencintai hambanya. Kita perhatikan hadirin wa iman. Siti Hajar ditinggalkan biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Siti Hajar hanya berdua saja dengan anaknya, ditinggalkan di tempat yang tidak ada apa-apa.
biwadin ghairi dzar'in, di tengah padang pasir yang tandus, tidak ada pohon-pohon apapun. Lihat bagaimana Allah mengasihi hambanya. Jika berpikir tentang manusia, bergantung kepada manusia, siapa yang akan kedatang ke sana? Suaminya saja meninggalkan. Bapaknya saja meninggalkan. Tapi benar, saat pertanyaan Siti Hajar kepada Ibrahim, apakah engkau disuruh oleh Allah? Apakah ini perintah Allah? Maka jawaban Nabi Ibrahim, iya, ini perintah Allah. Maka saat itu Siti Hajar yakin benar Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Allah sangat menyayangi hambanya. Maka benar hadirin wa iman. Allah menyayangi hambanya. Dan bukan tanpa usaha. Siti Hajar berusaha karena yang paling diperlukan pertama kalinya adalah minum. Maka Siti Hajar mencari minum. Mencari air. Lari ke Sofa dan ke Marwah. Bolak-balik ya. Tapi ternyata keluarnya air minum keluar dari kakinya Ismail. Inilah bentuk kasih sayang Allah. Kemudian Siti Hajar menggali tempat keluarnya air itu sehingga jadi sumur. Dan setelah itu kasih sayang Allah bertubi-tubi. Bahkan kita yang hidup saat ini pun merasakan kasih sayang Allah tersebut. Jika air tersebut air Zam-Zam, yang kemudian orang jika meminumnya jadi obat, bahkan bisa jadi plus sebagai makanan, minuman dan makanan, nutrisi yang sangat luar biasa dari air Zam-Zam tersebut, maka kita bisa merasakan kasih sayang Allah tersebut. Nah, hadirin wa iman, sebegitu hebatnya kasih sayang Allah yang diberikan kepada manusia. Oleh karenanya saya kira apa yang saya sampaikan ini menyadarkan kita akan tidak bolehnya berputus asa. Karena kasih sayang Allah sangat luar biasa. Surat Yusuf tadi cukup mengajarkan kepada kita agar kita tidak berputus asa. Mau contoh siapa lagi? Nabi Ayub yang penyakitnya sangat luar biasa. Habis semua hartanya. Ditinggalkan oleh keluarganya. Bahkan diusir dari daerahnya. Habis semua anak yang meninggal dunia. Tapi Allah berkasih sayang atas kesabaran dan kesyukuran Nabi Ayub, Allah kembalikan semuanya. Maka hadirin wa iman, saya kira apa Allah ya, beberapa kali Allah sampaikan dalam Al-Quran, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, misalnya dalam Al-Baqarah ayat 38. Barang siapa orang mengikuti hidayahku, hidayah itu Al-Quran. Barang siapa mengikuti hidayahku, diikuti dengan membacanya, diikuti dengan memahaminya, diikuti dengan kemudian menghayatinya, fala khaufun, dia tidak akan takut. Kenapa tidak akan takut? Karena di Al-Quran banyak sekali kisah-kisah yang mengkisahkan Allah sangat luar biasa, Allah sangat berkasih sayang kepada hamba-hambanya, dan itu bukan satu dua kisahnya, sangat banyak sekali. Para nabi dikisahkan di situ, orang-orang soleh dikisahkan di situ, semuanya menjadi bagian yang harusnya kita baca, kemudian kita pahami dan kita hayati, sehingga berefek samping kepada kehidupan kita. Kata Allah apa efek sampingnya? Di antaranya fala khaufun, tidak akan takut hidup di dunia karena Allah yang akan terus menemani kita. Walahum yahzanun, dan juga tidak bersedih karena Allah juga yang memberikan segalanya kepada kita. Berharap kepada manusia, siap-siaplah kecewa. Semakin berharap kepada manusia, semakin bersiap-siaplah kita kecewa. Tapi berharap kepada Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Saya kira hadirin wahdatul iman termasuk juga bagian dosa. Saya kira saya, sahabat semua yang hadir saat ini, tidak pernah lepas dari dosa. Mungkin banyak dosa kita yang kita lakukan. Tapi Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Apa kata Allah hadirin wa iman? Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Hadirin wahdatul iman, ini janji Allah. Dan Allah tidak pernah mengkhianati janjinya. Allah selalu menepati janjinya. Kata Allah,
Wahai hamba-hambaku, hadirin perhatikan kalimatnya sangat luar biasa. Orang-orang yang punya dosa pun, orang-orang yang banyak dosa pun, Allah tetap memanggilnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah sangat menyayangi. Berbeda dengan kita. Jika kita pernah dihianati seseorang, jika kita pernah disakiti oleh seseorang, orang tua disakiti anaknya, kadangkala memberi pun susah. Mau memberi maaf pun susah, apalagi memberi yang lain. Begitupun suami istri, kadangkala dihianati, disakiti, memberikan maaf pun susah, apalagi memberikan yang lain. Ini Allah hadirin wa jalla. Allah masih tetap memanggil dengan panggilan yang baik. Kadangkala orang tua disakiti anaknya, memanggilnya jadi tidak baik. Orang tua kemudian dipanggil buruk oleh anaknya. Suami memanggil buruk kepada istrinya, istri memanggil buruk. Tapi Allah benar-benar lebih menyayangi kita daripada manusia. Allah tetap memanggil kita, kuliah ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ala anfusihim, atas diri-dirinya. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa atas rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, jami'a. Jami'a di sini para ahli tafsir menyebutkan, hadirin watul iman, dosa kecil, dosa besar, semuanya Allah ampuni. Wa ma yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Oleh karenanya hadirin watul iman, semoga ayat ini Az-Zumar ayat 53 ini menjadi bagian pendorong kepada kita untuk semakin yakin Allah itu benar-benar sangat menyayangi hambanya. Termasuk yang berbuat dosa pun demikian. Kita, Allah akan ampuni dosa kita semuanya, yang kecil yang besar. Asalkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin watul iman, Nabi kita pernah mengingatkan kita, memberikan motivasi kepada kita. Kullu bani Adam khotta'un, kata Nabi. Setiap anak Adam itu khotta'un. Hadirin watul iman, kalimatnya bukan khotta'un, tapi khotta'un. Menggunakan tasdid, menunjukkan bakal sering melakukan kesalahan. Bahkan sering melakukan dosa, bukan satu dua, banyak sekali. Kata Nabi, kullu bani Adam khotta'un, setiap anak Adam, setiap anak cucu Adam, kita semua khotta'un, itu sering melakukan kesalahan. Wa khairul khotta'in at-tawwabun. Kata Nabi, sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan, yang sering melakukan kesalahan, yang banyak melakukan dosa, adalah at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat. Mari kita perhatikan hadirin wa iman. Ternyata di sini orang yang baik adalah orang yang bertaubat. Taubat ini atas dosa-dosa. Oleh karenanya hadirin wa iman, orang yang baik ini bukan berarti tidak pernah melakukan dosa. Karena orang yang dicintai Allah pun bukan berarti yang tidak pernah melakukan dosa. Justru orang yang dicintai Allah adalah orang yang pernah melakukan dosa, kemudian bertobat atas dosa-dosanya, baik kecil ataupun besar. Siapapun hadirin watul iman yang pernah terjebak, yang pernah tergelincir dalam dosa besar, ama itu kesyirikan, maka segeralah berhenti, bertobat kembali kepada Allah, mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu dibagi kepada 4 yang besar itu. Barangkali ada syirik mahabbah dalam diri kita, lebih mencintai yang lain daripada Allah. Padahal di dalam surat Al-Baqarah, orang yang beriman itu harusnya asyaddu hubbalillah, lebih mencintai Allah daripada mencintai yang lainnya. Barangkali menghinggapi ke dalam diri kita kesyirikan seperti itu. Lebih mencintai hal lain daripada Allah, lebih mencintai pekerjaan kita, lebih mencintai diri kita, lebih mencintai harta keluarga kita daripada mencintai Allah misalnya. Atau mungkin pernah menghinggapi diri kita juga kesyirikan berkaitan dengan syirik ketaatan, yang harusnya taat kepada Allah tapi kita taat kepada yang lainnya. Atau mungkin kita pernah terhinggapi syirkud dakwah, meminta bukan kepada Allah, meminta kepada yang lainnya seolah orang lain akan memberikan apapun yang kita inginkan. Kemudian mungkin jadi kita pernah syirkun niyah, kita pernah tergelincir dalam syirik niat. Niat kita bukan karena Allah, tapi karena yang lainnya. Bisa jadi kita riya, bisa jadi kita sum'ah,
ingin dilihat, ingin didengar orang lain, bukan karena ingin dilihat Allah dan mendapatkan bagian terbaik dari Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin wa iman, siapa saja yang pernah terjebak dalam hal tersebut, tergelincir dalam hal tersebut, Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa semuanya. Mudah-mudahan kita berhenti dari semua kesedihan-kesedihan tersebut dan kita lebih mencintai Allah. Mungkin ada yang pernah terjebak dalam perzinahan, maka berhenti untuk tidak mengulangi. Bertaubat kepada Allah, segera kemudian mengganti setiap keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa kita semua. Barangkali ada yang masih terjebak dalam riba. Jika ada kesempatan, yakinlah Allah itu maha luas. Berhenti dari riba tersebut. Insya Allah selalu ada jalan yang dijanjikan oleh Allah. Sebagaimana dalam ayat lainnya, misalnya surat Al-Baqarah ayat 218, Allah sampaikan, innalladzina hajaru wa jahadu. Sesungguhnya orang-orang yang hijrah, kemudian jihad, sungguh-sungguh dalam hijrahnya. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat luas. Sesungguhnya Allah akan memberikan kepadanya yang lebih baik daripada siapapun hadirin wa iman yang sekarang masih terjebak dalam riba. Semoga Allah mudahkan. Karena itu bagian dari rentetan-rentetan dosa-dosa yang harus kita tinggalkan. Sambil meminta kepada Allah kemudahan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sehingga pada akhirnya kita kemudian mendapatkan yang terbaik. Beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Berzikir dengan sebaik-baiknya berzikir. Bersyukur dengan sebaik-baiknya bersyukur. Tanpa dibarengi dengan harta-harta yang haram. Hadirin Ihwani fillah rahimakumullah, yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian beberapa contoh. Allah ini sangat luas rahmatnya. Rahmat itu kasih sayang, dan kasih sayang Allah itu ternyata sangat luar biasa. Kasih sayang Allah itu, hadirin wa iman, yang saya tahu dalam Al-Quran bukan hanya satu, tetapi ada 14 rahmat Allah. Misalnya, jika kita meminta rahmat kasih sayang Allah, maka saat itu kita sedang meminta surganya Allah. Begitu yang Allah sampaikan. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran misalnya. Di situ Allah sampaikan, wa ammal ladzina biyadat wujuhum fa fi rahmatillah. Fa fi rahmatillah. Orang yang wajahnya tersenyum bahagia nanti akan ada di dalam rahmat Allah. Rahmat yang dimaksud di sini adalah surganya Allah. Jadi kalau kita meminta rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita sedang meminta surga. Dan hadirin, tidak ada yang bisa memberikan surga kecuali Allah. Adapun jalan-jalan surga banyak. Termasuk berbakti kepada orang tua. Di bawah telapak kaki orang tua kita ada surga. Begitupun hal-hal lain yang menjadi surganya untuk kita. Nah hadirin ihwatul iman, di ayat lain juga Allah sampaikan, misalnya Al-Hijr ayat 56. Qala wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhalun. Tidaklah mereka yang putus asa atas rahmat Allah itu kecuali orang-orang yang dhal, kecuali orang-orang yang sesat. Mudah-mudahan kita semakin yakin hadirin wa iman atas bagaimana Allah ini benar-benar kasih sayangnya sangat luas, kasih sayangnya melebihi kasih sayang orang tua. Terlalu banyak kasih sayang yang kemudian Allah janjikan. Mudah-mudahan apa yang kita kemudian rasakan saat ini menjadi salah satu bagian yang memudahkan kita meyakini atas banyaknya, luasnya kasih sayang Allah. Mau dari arah mana kita berbicara tentang kasih sayang Allah, tidak akan ada habisnya hadirin wa iman. Karena selalu Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Bisa jadi kasih sayang rahmat itu diantaranya adalah hujan. Bisa jadi kasih sayang dari Allah itu diantaranya adalah sehat dan hal-hal lain. Dan sampai hari ini Allah tetap memberikan semuanya kepada kita semua. Maka hadirin wa iman, pastikan jika kita sudah mendapatkan kasih sayang Allah. Allah pernah mencirikan atau
memberikan ciri bagi orang-orang yang pernah mendapatkan atau sudah mendapatkan kasih sayang Allah. Dan mudah-mudahan kita sudah mendapatkan kasih sayang Allah tersebut. Di antaranya Allah sampaikan hadirin wa iman di dalam surat Ali Imran ya. Di dalam surat Ali Imran Allah sampaikan itu di ayat 159. Di ayat 159 Allah sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Mudah-mudahan hadirin kita sudah termasuk yang mendapatkan kasih sayangnya Allah. Kata Allah, maka karena rahmat Allah lah lintalahum engkau bisa berlemah lembut kepada mereka wahai Muhammad. Jadi kalau kita sudah menjadi manusia yang lemah lembut hadirin wa iman karena Allah sudah memberikan kelemah lembutannya kepada kita. Jika kita berkasih sayang kepada orang lain karena Allah pun sudah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Jadi kalau saya menyampaikan ayat ini Ali Imran 159 ini ciri kita sudah mendapatkan kasih sayang Allah. Apa itu? Di antaranya adalah berkasih sayang. Berkasih sayang ini, mohon maaf, yang pertama adalah lemah lembut. Jadi kalau kita sudah lemah lembut kepada orang, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, orang tua kepada anaknya, anak kepada suaminya, ini ciri dia yakin atas luasnya rahmat Allah dan dia mendapatkan bagian dari rahmat Allah tersebut. Kemudian apa lagi? Fa'fu anhum. Sangat mudah memaafkan. Dan ini pun efek samping dari kita mendapatkan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu sangat luar biasa hadirin. Allah itu memaafkan manusia, siapapun, itu Allah akan maafkan asal dia kembali kepadanya. Allah menunggu siapa saja yang ingin meminta maaf kepadanya. Berbeda kadang-kala dengan manusia. Manusia kadang-kala tidak mau memaafkan. Ada datang pun meminta maaf tidak dimaafkan. Masya Allah. Inilah bedanya kasih sayang Allah dengan manusia. Maka siapapun antum yang sudah bisa memaafkan, sangat mudah memaafkan, berbahagialah. Karena itu di antara ciri dari antum mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastaghfir lahu, memintakan ampun untuk mereka. Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Berbeda juga dengan manusia yang kadang-kala sangat sulit mengampuni. Memaafkan, mengampuni sangat susah. Apa bedanya memaafkan dengan mengampuni? Kalau memaafkan itu tidak tahu kita dosanya apa. Minta maaf. Bahkan tidak melakukan dosa mungkin. Tapi kita minta maaf. Tapi kalau kita minta ampun, itu sudah jelas dosanya. Kita meminta maaf, meminta ampun kepada saudara kita, tapi tidak diampuni. Berbeda dengan Allah. Astagfirullah. Maka jika kita hadirin wa iman, mudah memaafkan orang lain, mudah mengampuni orang lain, atau memintakan ampun untuk orang lain. Jadi saat dia menzalimi kita, kita mintakan ampun. Saat ada orang lain yang jahat kepada kita, kita mintakan ampun. Mudah-mudahan ini juga bagian dari ciri kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya juga wasyawirhum fil amri, selalu musyawarah dalam setiap urusan. Nah, ini ya, setiap urusan musyawarah. Saya kira urusan apapun, termasuk urusan mal, muamalah kita hadirin wa iman, itu harus menjadi apa? Menjadi amal yang baik gitu. Di antaranya harus dengan musyawarah. Ini bagian-bagian yang harus kita kuatkan. Kemudian apalagi yang menjadi ciri, jadi kalau kita sudah musyawarah dalam setiap urusan kita, ini di antara kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadirin wa iman, azam fatawakkal 'ala Allah. Jadi idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini yang menarik. Kita sering mengatakan tawakal, bergantung kepada Allah. Kita nggak bisa hadirin wa iman bergantung kepada Allah kalau kitanya tidak berazam. Kita tidak bertekad melakukan sesuatu karena Allah, bertekad melakukannya sesuai petunjuk Allah, dan bertekad akan selalu bersama Allah atau Allah membersamai kita. Nah, jika kita tekadnya sudah sangat kuat, Allah akan membersamai kita di mana saja kita berada, baru kita tawakal. Menggantungkan segala urusan kita kepada Allah. Jika hadirnya waktu iman sudah bertawakal kepada Allah, maka mudah-mudahan ini salah satu bagian dari ciri kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, rahmat Allah itu sangat luas. Sangat luas. Termasuk urusan rezeki kita. Termasuk urusan mal kita. Mari kita saksikan hadirin waktu iman. Bagaimana janji Allah?
Hanya dengan istighfar kemudian Allah akan lipat gandakan harta. Dan istighfar itu bukan hanya ucap, bukan hanya astagfirullah, tapi berhenti dari perbuatan dosanya. Misalnya Allah sampaikan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu surat Nuh ayat 10, 11, 12. Kata Allah, perbanyaklah istighfar kalian. Allah akan turunkan hujan yang lebat. Allah kemudian akan lipat gandakan harta. Hadirin maksud, akan lipat gandakan harta. Saya kira kita yang masih bergelut dalam riba berhenti dari hal itu, kemudian istighfar kepada Allah, Allah akan lipat gandakan setiap harta-harta kita. Mudah-mudahan hadirin watul iman, kita semakin yakin kasih sayang Allah itu lebih luas daripada kasih sayangnya ibu kita. Bukan berarti kita tidak akan menyayangi ibu kita, tetapi menyayangi ibu kita karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin yakinnya kita atas rahmat Allah, semakin Allah mudahkan kita dalam menghadapi kehidupan yang fana ini. Hadirin wa iman, sahabat semua yang dirahmati Allah, kita cukupkan terlebih dahulu. Barangkali nanti ada pertanyaan, ada sharing, mari kita sama-sama sharing, mari kita sama-sama menambah hazanah keilmuan kita. Saya cukupkan terlebih dahulu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas ilmunya. Masya Allah, insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Yang mana hari ini tadi Ustadz Amaswara sudah banyak menyampaikan terkait tema hari ini, yaitu kasih sayang Allah melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Di mana tadi Ustadz juga menyampaikan di dalam surat Az-Zumar ayat 32 bahwa Allah itu benar-benar menyayangi hambanya dan Allah itu akan mengampuni dosa kita baik yang besar maupun kecil asalkan kita selalu berikhtiar untuk mau bertobat kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang disayangi oleh Allah. Amin. Ya, hatur nuhun Ustadz atas ilmunya. Mangga pada para jamaah sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan, mangga bisa diketik di menu chat atau mangga bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Mangga dipersilahkan. Ada yang bertanya? Boleh diawali oleh saya mungkin Ustadz. Ada sebuah pertanyaan. Ini yang sebuah kasus dalam sebuah keluarga mungkin terkait tema ini Ustadz, yang ditanyakan oleh teman saya yang terjadi pada sebuah keluarganya. Jadi ini seorang ibu dan anak sebetulnya yang hubungannya sangat baik gitu Ustadz. Di singkat cerita sang anak ini udah dewasa dan memutuskan untuk menikah. Ya, cuman menikahnya ini tidak mendapat restu dari orang tuanya. Nah, karena sang anak memilih calon yang usianya lebih tua, Ustadz, lebih tua. Dan mungkin dari sisi lain katanya ini ada info yang tidak baik mungkin dari calonnya ini, dari calon anaknya ini. Sampai akhirnya tidak ada persetujuan dari ibunya, tetap kekeh gitu. Oh, ibunya tidak meridoi, tapi akhirnya sampai anaknya menikah sirih. Gitu, Ustaz. Nah, sudah berjalan sekarang sampai sekitar 2 tahun. Nah, tapi hubungan anak dan ibu ini masih baik gitu, Ustaz. Cuman tetap mungkin dari sisi ibu tidak bisa menerima dan sang anak juga pengen ibunya meridoi. Nah, terkait tema yang tadi Ustadz sampaikan, mungkin pandangan Ustadz mengenai kasus ini apakah anaknya yang dari sisi anak yang durhaka atau dari ibu yang tidak bisa menerima takdir atau gimana mungkin pandangan Ustadz? Baik, terima kasih. Ini sangat unik ya, tapi tidak sedikit kasus seperti ini.
Yang pertama terkait dengan, saya garis bawahi dulu kalimat ridho ya, atau durhaka. Nah, antara dua kalimat ini. Ada ridho dan ada durhaka. Ridho ini ridho Allah fi ridho walidain. Tentunya kita sudah sangat paham ini. Ridho Allah ada di keridoan orang tua. Kemudian tentang durhaka. Durhaka ini bukan hanya dari anak kepada orang tua, tapi juga ada durhaka dari orang tua kepada anak. Nanti kita akan bahas dua hal ini. Yang pertama berkaitan dengan ridho Allah fi ridho walidain. Tentunya tadi sempat saya singgung tentang musyawarah. Dalam hal apapun termasuk dalam rumah tangga, musyawarah ini didahulukan, baik buruknya. Nah, kemudian aturan agama yang menjadi prioritas kembalinya. Makanya tadi dalam surat Az-Zariyat ayat 50 pun begitu. Fafiru ilallah, kembalilah kepada Allah. Jadi apapun masalahnya kembalikan kepada Allah. Misalnya musyawarahnya terjadi, harus duduk dulu, walaupun ini sudah terjadi nikahnya ya, tinggal musyawarah lagi. Nanti duduk, kemudian harusnya di awal duduk itu kan ada hal-hal yang menjadi kriteria sudah. Misalnya kriterianya adalah agama lebih diutamakan. Maka orang tua tidak boleh menolak sebenarnya jika agamanya lebih baik gitu daripada hal-hal lain termasuk tadi usia. Namun tadi saya dengar bahwa ada berita yang buruk. Nah, tentunya dalam mendengar berita buruk juga, ini harus tabayun dulu. Tidak serta-merta kemudian menghukumi justifikasi satu pihak, tetapi harus dipastikan apakah berita ini benar atau tidak. Nah, kemudian kasusnya berlanjut sampai menikah. Nah, sekarang sudah menikah, hubungan kepada orang tuanya baik, dan memang harus terus baik. Jadi dengan siapapun menikah harus terus baik. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini anaknya termasuk durhaka atau tidak kepada orang tuanya karena orang tuanya tidak setuju. Jadi yang pertama, jika ini laki-laki anaknya, laki-laki ya? Laki-laki. Iya, jika ini anaknya laki-laki, sebenarnya laki-laki tidak ada persetujuan dari orang tua pun tidak apa-apa. Karena ini laki-laki berbeda dengan perempuan yang harus mendapatkan wali ya yang menikahkan. Nah, adapun berkaitan dengan orang tuanya yang tidak setuju, maka hubungan kepada orang tuanya akan asal terus dilakukan baik, terus hubungannya baik, ibunya tetap dinafkahi olehnya, jadi saat setelah menikah tidak ditinggalkan ibunya, tapi justru dihormati lebih lagi, yaitu mudah-mudahan Allah berkahi dan usahanya ikhtiarnya dimudahkan sampai nanti melembut hati orang tuanya. Mungkin itu Kang. Jadi tidak sampai pada titik durhaka. Syukur-syukur informasi yang diterima tentang buruk istrinya itu keliru. Atau syukur-syukur kalaupun ia terjadi buruknya, buruk kabar yang diterima itu benar adanya dalam istrinya itu, kemudian sudah bisa diperbaiki oleh suaminya sekarang, oleh anaknya sekarang, saya kira bersyukur kemudian menerima lebih utama orang tuanya. Mudah-mudahan kita bantu saja doa, mudah-mudahan Allah mudahkan. Mudah-mudahan tidak terjebak dalam kedurhakaan gitu. Dan kita juga tidak tahu kan prosesnya, misalnya dalam proses menolaknya seperti apa, kalau menolaknya dengan baik-baik, kemudian dalam arti dia walaupun mungkin nikah siri menjadi bagian yang juga harus sebenarnya diperbaiki biar nanti sah secara agama dan negara, ini juga proses yang harus segera ditindaklanjut sebagai bentuk kekurangan. Karena saya kira pernikahan sudah terjadi, mudah-mudahan tinggal sama-sama bertobat dua belah pihak, bisa jadi dari orang tuanya atau dari anaknya, mudah-mudahan tidak termasuk kedurhakaan begitu, Kak. Alhamdulillah. Atur nuhun Ustaz, jazakallah. Mangga para jemaah mungkin yang lain ada pertanyaan ataupun ada yang ingin ditanyakan terkait permasalahan hidup terkait tema kasih sayang Allah melebihi kasih sayang ibu. Mangga bisa diketik di menu chat, juga bisa ditanyakan langsung pada Ustaz. Ada? Mangga, tidak usah malu-malu. Mumpung ada Ustaz di sini, insya Allah dengan sebuah pertanyaan
mungkin bisa ada jawaban yang insya Allah jadi ilmu untuk kita semua. Ustaz, ada pertanyaan. Ini bagaimana kiat kita agar kita itu mudah untuk memaafkan? Baik. Bagaimana kiat kita agar mudah memaafkan? Di dalam surat At-Taghabun ya, dalam surat At-Taghabun ayat 14, Allah memberikan petunjuk. Nah, jika ada di antara kita, baik itu anak, istri, ataupun orang tua menjadi musuh atas kita, ada 3 yang kemudian Allah sampaikan. Yang pertama itu dengan fa'fu anhum, maafkan. Watasfahu, kemudian dekati, kemudian ampuni. Nah, ini dekati, maafkan dulu, dekati, ini perlu trik di antaranya yang harus paling banyak kita sampaikan atau yang harus kita lakukan pertama kali adalah dengan doa. Jadi doa ini segala sesuatunya. Kita meminta kepada Allah. Kita perhatikan bagaimana Nabi kita. Nabi kita ini sangat pemaaf. Diludahi saja tidak marah. Dilempar batu sampai berdarah pun tidak membalas buruk. Dan kita ceritanya ingin mencontoh Nabi. Jangankan kita diludahi sampai ludahnya mengenai kita. Baru kita diucapkan dihina saja, dan itu tidak ada ludah yang sampai ke diri kita. Kita sakit luar biasa. Nah, bagaimana supaya kita bisa seperti Nabi? Di antaranya hadirin muslimin, ini harus belajar ya. Dan yang pertama kita lakukan adalah berdoa. Lantas doa yang mana? Nah, Nabi kita pernah menyampaikan, dan ini ditanyakan oleh istrinya Ummu Salamah. Ummu Salamah menyampaikan, "Ma'aksaru du'aika ya Rasulullah." Wahai Rasul, doa apa yang paling banyak engkau sampaikan? Maka Nabi kemudian mengatakan, "Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika." Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Doa inilah yang paling banyak diucapkan hadirin muslimin sehingga berpengaruh terhadap Nabi Muhammad SAW tetap dalam agama Allah. Baik, kita cek. Agama Allah mengajarkan la tagdob, jangan marah. Agama kita mengajarkan la tagdob, jangan marah, itu kata Nabi. Kemudian Allah menyampaikan dalam surat Ali Imran ayat 133, 134. Di antara ciri orang bertakwa adalah orang yang afina aninas kadhiminal ghaidha wal afina aninas, yaitu yang menahan amarah, tidak marah, dan memaafkan. Nah, jadi apa nih yang harus kita lakukan supaya kita jadi orang bertakwa yang tidak marah? Kemudian menjadi orang yang tidak marah seperti yang disampaikan oleh Nabi, la tagdob, sehingga kita menjadi pemaaf. Yang pertama adalah berdoa. Coba cek hadirin muslimin. Sahabat semua cek silahkan. Jika kita masih marah-marah, berapa kali sehari kita berdoa ya muqallibal qulub? Apakah hanya setelah sholat 5 kali saja? 6 kali dengan salat tahajud, salat duha misalnya menggunakan itu? Mohon maaf hadirin, sahabat semuanya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW paling banyak mengucapkan ini. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Kalau saya jabarkan doa ini, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Sabit qalbi ala dinika, tetapkanlah hatiku dalam agama ya Allah. Agama mengajarkan kalau saya tidak boleh marah, maka tetapkanlah hatiku supaya tidak marah ya Allah. Maka tetapkanlah diriku supaya tidak marah ya Allah. Begitu. Jadi yang pertama perkuat doa. Ya. Dan ini insya Allah manjur ini. Jadi kalau kita memperbanyak doa ini, efek sampingnya ke sana. Kemudian yang kedua, apalagi? Yang kedua, supaya kita tidak banyak marah itu atau mudah memaafkan orang lain, maka belajarlah introspeksi. Dan ini perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi saat kita kemudian marah atau memaafkan, maka belajarlah untuk introspeksi. Kita juga banyak salah. Dan yang terakhir, sebenarnya ini yang paling inti. Supaya kita mudah memaafkan, yakini
bahwa segala sesuatu itu takdir Allah. Saat kita marah menunjukkan kita tidak yakin itu takdir Allah. Jadi agar mudah memaafkan, ini yang paling inti, selain berdoa, kemudian introspeksi, adalah meyakini semuanya takdir Allah. Qad qadarallah wa ma syaa fa'ala. Sehingga kita meyakini semuanya takdir Allah dan Allah yang berkehendak. Itu diantaranya, Kang. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi Ustaz, satu lagi ini ya. Ya. Ini kalau apa, jika mengalami permasalahan hidup yang dirasa sangat berat, nah ini dan untuk meyakini bahwa ini adalah kasih sayang Allah, itu tahapannya seperti apa Ustaz? Untuk kita bisa meyakini ini bukan takdir buruk gitu Ustaz. Baik. Yang pertama yang harus kita yakini tadi ya, bahwa ini Allah yang menentukan. Kemudian setelah kita sadar bahwa ini ketetapan Allah, kemudian introspeksi, cek barangkali jika ini atas dasar kebanyakan buruk kita, dosa kita, berarti ini siksaan dari Allah, peringatan dari Allah. Jika kemudian nanti pada akhirnya kita menemukan dan menyadari kita tidak banyak dosa, berarti ini ujian dari Allah. Nah, kemudian ujungnya kita sadari benar ayat Allah yang kata Nabi, ayat ini harus dibaca setiap malam sebelum tidur kita. Di antaranya adalah Al-Baqarah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Saya kira ayat ini silakan dibaca sampai selesai. Di situ bagian yang paling penting, yang paling utama, kita Allah tidak pernah zalim. Allah memberikan sesuai dengan kemampuan kita menyelesaikannya. Bahkan di situ kita meminta kok setiap malam itu, kalau kita membacanya, dan ini isyaratnya sunnah Nabi, kita membaca ini, Rabbana la tu'ahidna inna sina wa akhtana, ya Allah, jangan siksa kami kalau kami salah, kalau kami lupa. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina, ya Allah, jangan bebankan kepada kami beban yang sama seperti orang-orang yang dulu sebelum kami merasakannya. Kalau saya jabarkan lagi, ya Allah, jangan berikan sakit seperti sakitnya Nabi Ayub, ya Allah. Jangan berikan kepada kami ditinggalkan seperti Nabi Ibrahim meninggalkan anak Ismail selama itu. Dan hal-hal lainnya. Jangan sampai kemudian diberikan ujian seperti Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Kita meminta itu setiap malam. Kemudian yang paling penting itu kita meminta Rabbana walatah Tuhan nama la taqata Nabi. Ya Allah, janganlah berikan kepada kami beban yang kami tidak bisa menyelesaikan. Fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, inilah tahapan-tahapannya. Ya, tahapan-tahapannya seperti itu agar kita kemudian menyadari bahwa ini semuanya ujian dari Allah. Mudah-mudahan kita mudah menintrospeksi diri, karena memang melihat diri sendiri itu yang paling susah. Makanya ini kewajiban dari Allah. Karena melihat buruknya orang lain tidak perlu belajar, kita harus belajar melihat keburukan diri kita sendiri. Kemudian kita sama-sama setelah introspeksi, mencoba kemudian mendalami ayat-ayat yang tadi, bahwa Allah memberikan setiap beban sesuai dengan kemampuan kita menyelesaikannya. Itu diantaranya. Ya, alhamdulillah, atur nuhun Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan Ustadz menjawab semua pertanyaan para jamaah, dan mudah-mudahan kita itu menjadi ilmu yang bisa kita amalkan. Mudah-mudahan jazakumullah khairan katsiran Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz beserta keluarga sehat selalu. Atur nuhun atas ilmunya yang sudah disampaikan di hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat. Dan juga pada para jamaah yang sudah hadir dan menyimak hari ini, mudah-mudahan juga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini bisa benar-benar bermanfaat dan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan jadi amal jariah Ustadz yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi juga Ustadz menyampaikan, saya mengutip sedikit apa yang disampaikan Ustadz di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-50, dikala kita mendapatkan takdir yang baik atau buruk, baiknya kita langsung lari kepada Allah. Kita lari kepada Allah.
ketika baik kita bersyukur kepada Allah, dan ketika mendapatkan takdir buruk bersabar kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan yang salahnya adalah dari saya pribadi, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kata majelis. Subhanallah, astagfirullah wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ustaz.